Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan solehah? Semoga kalian beserta keluarga di rumah dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan kalian tetap semangat untuk belajar meskipun belajar di rumah dan belum bisa bertatap muka dengan bu guru ya. Sebelum belajar, coba ibu mau tanya, siapa yang sudah murojaah? Siapa yang sudah mengerjakan sholat duhanya? Alhamdulillah sudah ada yang mengerjakan ya. Yang belum nanti silakan menyusul. Nah, sebelum pelajaran dimulai, mari kita bersama-sama membaca doa ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaika nusur. Amin ya. Baik, kita mulai. Pada pertemuan ini kita masih membahas tentang perkembangbiakan pada tumbuhan. Kalian masih ingat ya? Perkembangbiakan pada tumbuhan dibagi menjadi dua, yaitu perkembangbiakan secara generatif, yaitu melalui perkawinan, dan perkembangbiakan secara vegetatif, yaitu tidak melalui perkawinan. Pada perkembangbiakan secara vegetatif dibagi menjadi dua, secara vegetatif alami dan vegetatif buatan. Nah, kali ini yang akan kita bahas tentang vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif buatan. Kalian masih ingat bukan? Pada pelajaran yang lalu, manusia juga dapat membantu perkembangbiakan pada tumbuhan, tetapi secara vegetatif buatan. Manusia dapat membantu proses perkembangbiakan pada tumbuhan. Tujuannya untuk memperoleh tumbuhan baru dengan cepat dan tidak bergantung pada musim. Selain itu, dengan perkembangbiakan vegetatif buatan dapat diperoleh tumbuhan baru yang sifatnya sama dengan induknya. Jadi tumbuhan yang diperbanyak itu akan sama persis dengan tumbuhan induknya. Perkembangbiakan vegetatif buatan dapat dilakukan dengan cara 1. Menyetek, 2. Mencangkok, 3. Menempel, 4. Menyambung, 5. Merunduk, dan yang keenam kultur jaringan. Nah, nanti akan Ibu terangkan satu persatu ya, kalian perhatikan dengan baik. Baik, Ibu akan menerangkan tentang stek. Stek atau menyetek adalah perkembangbiakan dengan cara menanam potongan atau bagian dari tumbuhan. Bagian tumbuhan yang dapat ditanam dapat berupa batang, tangkai, atau daun. Dan tidak semua tumbuhan dapat disetek. Nah, contoh tanamannya seperti pohon singkong, tebu, bunga mawar, bunga puring, dan masih banyak yang lainnya. Coba kalian perhatikan pada gambar yang di bawah. Di situ ada beberapa potongan batang singkong. Nah, kalian tancapkan batang singkong tersebut ke dalam tanah. Mungkin sedalam boleh 10 cm ya. Nah, setelah itu kalian siram. Dengan disiram secara rutin, insya Allah beberapa hari kemudian akan tumbuh akar
dan juga tunas-tunas yang baru. Nah, pohon singkong ini sangat mudah untuk diperbanyak. Selain pohon singkong, jika orang tua kalian atau umi kalian suka menanam bunga, nah kalian juga bisa mempraktekkan pada bunga puring atau seperti yang digambar bunga bougainville atau bunga kertas ya. Ini sangat mudah. Selanjutnya yang kedua yaitu cangkok. Cangkok adalah cara perkembangbiakan pada tumbuhan dengan menanam batang atau dahan yang diusahakan berakar terlebih dahulu sebelum dipotong dan ditanam di tempat lain. Tujuan mencangkok adalah untuk mendapatkan individu baru yang memiliki sifat sama persis dengan induknya. Dan tumbuhan yang dicangkok akan cepat berbuah. Jenis tumbuhan yang dapat dicangkok yaitu biasanya tumbuhan yang berkayu. Contohnya pohon mangga, pohon jambu, jeruk, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kalian perhatikan pada gambar di bawah. Cara untuk mencangkok. Pertama, pada gambar 1, pilihlah tangkai atau dahan yang cocok untuk dicangkok. Nah, tangkai atau dahan yang cocok untuk dicangkok adalah yang sudah cukup tua. Kalian bisa lihat dari ukuran dan warna batangnya. Nah, ukurannya itu agak besar, kira-kira ada deh berkeliling 10 cm. Kemudian warna kulitnya sudah coklat atau keabu-abuan ya. Itu untuk memilih batang yang akan dicangkok. Nah, kemudian kita lihat lagi yang nomor 2. Pada nomor 2 itu kupaslah kulit sepanjang kira-kira 10 cm. Bersihkan kulitnya sampai terlihat kayunya ya atau kambiumnya. Melingkar mengupasnya. Nah, setelah dikupas dengan bersih, kalian lihat nomor 3, nanti bentuknya akan seperti itu. Nah, setelah itu kalian keringkan menunggu beberapa menit ya, agar batangnya tidak basah. Setelah kering, baru kalian bungkus dengan plastik atau serabut kelapa. Nah, bungkus plastik ini kalian beri lubang agar mudah untuk menyiramnya. Karena setelah dibungkus dengan tanah, nanti batang tersebut harus lembab ya, agar cepat keluar akar-akarnya. Nah, kalian bungkus dengan plastik, kemudian ditutup dengan tanah batangnya, kemudian setiap ujungnya diikat ya, ujung atas dan ujung bawahnya kalian ikat. Setelah itu, setiap hari kalian harus rutin untuk menyiramnya. Setelah beberapa hari kalian siram, nanti akan tampak akar-akarnya. Jika kira-kira akarnya sudah kuat, sudah banyak, kalian boleh memotong batang yang dicangkok tadi, bagian bawahnya. Hati-hati. Kemudian ditanam di tanah yang sudah disiapkan, seperti tampak pada gambar nomor 5. Yang ketiga, tempel atau okulasi. Menempel atau okulasi adalah menggabungkan mata tunas suatu tumbuhan pada tumbuhan lain. Tumbuhan yang akan ditempelin harus kuat. Tempel atau okulasi ini bertujuan untuk menggabungkan dua tumbuhan yang berbeda sifatnya. Nantinya akan menghasilkan tumbuhan yang memiliki dua jenis buah atau bunga yang berbeda. Contohnya, okulasi dilakukan pada bunga mawar dan bunga kertas. Coba kalian perhatikan gambar yang di bawahnya ya. Cara melakukan okulasi. Pertama-tama, kalian pilih dulu mata tunas yang akan ditempelkan pada pohon lain. Kalian lepas ya.
Kemudian kalian siapkan juga batang yang akan ditempelin oleh tunas tersebut. Kalian sayat kulitnya. Nah, setelah itu tempelkan mata tunas yang sudah dilepas pada sayatan pohon yang menjadi tumpangannya. Setelah ditempel, kemudian kalian tutup lagi kulit pohon tersebut. Agar tidak lepas, kemudian kalian bungkus ya. Bungkus tunas yang sudah ditempelkan tadi dengan plastik supaya tidak lepas. Nah, setelah itu tunggu beberapa hari atau beberapa minggu kemudian agar tunas tersebut bisa menempel kuat pada pohon yang ditumpanginya. Nah, pada gambar yang di samping itu contoh okulasi pada bunga bougainville atau kertas. Nah, di situ ada beberapa macam warna ya. Nah, berarti di situ yang ditempelinya itu macam-macam. Ada warna orange, warna kuning, pink, dan juga warna ungu. Jadi tampak indah sekali ya, Masya Allah. Keempat, sambung atau enten. Menyambung atau mengenten bertujuan menggabungkan dua sifat unggul dari individu yang berbeda. Misalnya, untuk menyokong atau menyelipkan tumbuhan, dibutuhkan jenis tumbuhan yang memiliki akar kuat. Sementara untuk menghasilkan buah atau daun atau bunga yang banyak, dibutuhkan tumbuhan yang memiliki produktivitas tinggi. Contoh tumbuhan yang dapat disambung adalah tumbuhan yang sekeluarga. Contohnya pohon tomat dan terung. Kalian perhatikan gambar di bawahnya. Pertama, batang bawah. Nah, batang bawah itu pohon yang akan dijadikan tumpangan. Kalian potong batangnya, kemudian kalian belah untuk menyelipkan batang yang akan menumpang pada induknya. Setelah itu kalian siapkan juga batang yang akan diselipkan pada pohon tumpangan. Kalian memotongnya agak serong agar kambium menempel pada kambium yang akan ditumpanginya atau kayunya. Setelah diselipkan, kalian rekatkan dan ikat dengan tali plastik atau dengan tali yang semacamnya agar batang yang diselipkan dan batang yang ditumpangin itu akan melekat dengan kuat ya. Setelah beberapa hari, setelah kuat, tempelan tersebut bisa dibuka dan nantinya akan menghasilkan jenis yang berbeda juga dan hasilnya akan unggul. Oke ya. 5. Merunduk. Merunduk merupakan proses menimbun batang dalam tanah. Batang yang ditimbun diharapkan akan tumbuh akar. Nah, contohnya pada pohon arbei, apel, melati, dan stroberi. Nah, sekarang kalian perhatikan gambar yang sebelah kanan di bawah ya. Nah, di situ ada sebuah pohon di mana salah satu batangnya itu panjang. Nah, batang yang panjang tadi kalian timbun dengan tanah. Setelah ditimbun, beberapa hari kemudian nanti akan tumbuh akar-akar. Nah, setelah tumbuh akar-akar dan kira-kira kuat, batang yang menyambung ke pohon aslinya atau ke pohon utamanya itu bisa dipotong ya. Oh iya, Ibu lupa. Tadi pohon melati juga bisa dikembangbiakan dengan cara stek ya. Sekarang yang terakhir yaitu semakin maju perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ditemukan teknik baru untuk perkembangbiakan pada tumbuhan. Teknik yang dimaksud yaitu kultur jaringan. Kultur jaringan yaitu perkembangbiakan tumbuhan dengan menanam jaringan tumbuhan di tempat dan media yang khusus. Masya Allah, semakin maju ya. Nah, tumbuhan baru yang dihasilkan ini akan sama dengan induknya dan tidak menimbulkan dampak negatif pada lingkungan ya. Baiklah anak-anak,
Cukup sekian perkembangbiakan vegetatif buatan yang Ibu terangkan hari ini. Semoga kalian paham ya. Sekarang waktu kalian untuk mengerjakan tugas. Tugasnya yaitu menuliskan tanaman-tanaman sesuai dengan kolom yang Ibu berikan. Di sini Ibu memberikan satu contoh. Misalkan ya pada nomor 1, nama tanamannya bunga melati. Cara berkembang biaknya bagaimana? Karena tadi Ibu menerangkan tentang vegetatif buatan, maka di situ ditulis vegetatif buatan. Nah, penjelasannya apakah secara stek, okulasi, mencangkok, merunduk, atau mengenten. Nah, di sini bunga melati karena cara menanamnya dengan menggunakan batang, maka Ibu tulis dengan stek. Ya. Kemudian pada kolom berikutnya yaitu contoh tanaman lain yang berkembang biak dengan cara yang sama. Tanaman apa? Nah, Ibu tulis pohon singkong. Begitu ya. Sekarang tugas kalian untuk mengisi kolom yang belum Ibu tulis nama-nama tanamannya ya. Silahkan kalian kerjakan. Tulis dengan tulisan yang rapi dan baik. Perhatikan kaidah cara penulisannya juga ya. Kemudian pensilnya agak tebal biar nanti Bu Guru gampang untuk memeriksanya dan membacanya. Oke? Selamat mengerjakan. Alhamdulillah, materi hari ini sudah selesai. Dan Ibu ingatkan, jangan lupa baik catatan maupun videonya dibaca dan disimak lagi ya. Barakallahu fiik. Nah, semangat terus belajarnya. Dan Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.